Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Putru Aini dengan NIM FAA 18403. Di sini ingin mereview jurnal yang berjudul Hubungan Antara Faktor Ekologi Terhadap Kepadatan Pupa Aedes aegypti sebagai Faktor Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Bandar Lampung. Untuk berikut adalah profil dari jurnal ini, yaitu penulisnya terdiri dari Selvi Marcelia, Siti Rahmah Umniati, dan Mahadeka Agus Wijayanti. Untuk judulnya sendiri adalah hubungan antara faktor ekologi terhadap kepadatan pupa Aedes aegypti sebagai faktor penyakit demam berdarah dengue di Kota Bandar Lampung. Jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2019 dengan penerbit Farmasi Malahayati dan ada di volume 2 nomor 1 disertai dengan 8 halaman dari halaman 67 sampai 75. Sebagai pendahuluan, penyakit demam berdarah dengue merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang biasanya disebabkan jumlah penduduk yang padat. Jumlah kasus DPD yang tinggi biasanya disebabkan oleh jumlah penduduk yang padat, sehingga mempermudah penularan virus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus semakin terjadi. Kemudian nyamuk Aedes sendiri berkembang biak dengan baik pada daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut, suhu antara 25 sampai 30 derajat Celcius, dan kelembapan optimal antara 65 sampai 80%. Disebutkan bahwa pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa parameter ekologi yang paling berpengaruh terhadap kepadatan populasi larva nyamuk Aedes aegypti adalah kelembapan udara, temperatur udara, dan intensitas cahaya. Kondisi lingkungan yang memiliki kelembapan udara tinggi dengan bak menampung air yang jarang dibersihkan akan menjadi tempat perindukan yang cocok bagi nyamuk Aedes sebagai faktor penyakit DBD. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap angka kejadian DBD adalah jumlah populasi genetik nyamuk Aedes aegypti, sehingga dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor ekologi yang memiliki kontribusi paling tinggi terhadap kepadatan pupa Aedes aegypti sebagai faktor penyakit demam berdarah dengue atau DBD di Kota Bandar Lampung. Untuk metode penelitian sendiri itu dengan jenis penelitian analitik observasional dengan rancangan studi cross-seksional yang dilakukan secara one point in time atau pengamatan satu kali. Penelitian dilakukan di 3 kelurahan yang endemis di Kota Bandar Lampung, yaitu Kelurahan Gunung Sulah, Korpi Raya, dan Sukaraja. Populasi dalam penelitian ini adalah semua larva dan pupa Aedes aegypti yang dikoleksi dari ketiga kelurahan. Sampel diambil menggunakan metode cluster sampling. Jumlah rumah ditentukan dengan parameter entomologi dengan melihat nilai house index atau HI pada masing-masing wilayah. Jumlah rumah yang akan diperiksa dari 3 kelurahan yaitu 180 rumah dengan masing-masing kelurahan sebanyak 60 rumah. Rumah yang disurvei diukur ketinggian tempat dengan menggunakan aplikasi GPS esensial, pengukuran suhu udara dengan termometer, dan mengukur kelembapan udara menggunakan hygrometer. Rumah yang dijadikan tempat pengambilan sampel ditentukan dari rumah yang positif DBD dan sekitarnya dengan jarak kurang lebih 100 meter. Kemudian dari jurnal ini untuk hasil pembahasannya, berdasarkan tabel 1 dapat dilihat keberadaan pupa Aedes aegypti paling banyak ditemukan di rumah responden yang terdapat di Kelurahan Korpi Raya, dan yang paling sedikit ada di Kelurahan Gunung Sulah. Diperkuat juga dengan nilai house index di tabel 2 di Kelurahan Gunung Sulah yang memiliki skala paling rendah. Namun nilai pupa indeks menunjukkan penambahan nyamuk dewasa yang baru menetas, yang menandakan tingkat produktivitas nyamuk termasuk tinggi dengan ditemukannya banyak pupa pada rumah yang positif keberadaan pupa Aedes aegypti. Kemungkinan disebabkan karena daya adaptasi nyamuk Aedes aegypti pada wilayah Kelurahan Gunung Sulah lebih cepat, yang membuat metabolisme nyamuk menjadi tinggi sehingga menghasilkan telur yang fertil bisa lebih banyak dan mampu melanjutkan ke stadium larva dan pupa yang lebih cepat. Kemudian berdasarkan tabel 2, angka kepadatan nyamuk Aedes aegypti pada wilayah Kelurahan Sukaraja berada pada skala 6 pada house index dan Breathe index-nya, dan skala 7 pada kontainer index-nya. Di sini terdapat skala tingkat penularan DBD menurut Pan and Self. Dari standar tersebut, nilai house index dan Breathe index Kelurahan Sukaraja dikategorikan beresiko tinggi terhadap
penyebaran penyakit DBD, dan dari nilai pupa indeks Ajepti pada wilayah Kelurahan Sukaraja terdapat perkiraan penambahan nyamuk dewasa yang baru menetas sebanyak 1.425. Sedangkan pada Kelurahan Gunung Sulah, berdasarkan host index RC Ajepti berada pada skala 4 dari skala tingkat menurut Pan and Self. Nilai host index di wilayah Kelurahan Gunung Sulah dikategorikan berisiko tinggi terhadap penyebaran penyakit DBD. Namun berdasarkan nilai Breakthrough Index-nya di wilayah Kelurahan Gunung Sulah dikategorikan berisiko sedang terhadap penyebaran penyakit DBD. Dan dari nilai pupa indeks Aedes aegypti pada wilayah Kelurahan Gunung Sulah terdapat penambahan sebanyak 916,67 pupa yang baru menetas menjadi nyamuk dewasa Aedes aegypti. Kemudian di Kelurahan Kropiraya sendiri dapat dikategorikan berisiko tinggi terhadap penyebaran penyakit DBD, sedangkan berdasarkan Breakthrough Index di wilayah Kelurahan Kropiraya dikategorikan berisiko sedang terhadap penyebaran penyakit DBD. Nilai pupa indeks di wilayah Kelurahan Kropiraya menunjukkan perkiraan penambahan nyamuk dewasa Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang baru menetas merupakan yang paling sedikit, yaitu 603,33 untuk pupa Aedes aegypti sendiri. Kemudian untuk hasil analisis multivariatnya, untuk hasil statistik uji regresi linear yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada Kelurahan Kropiraya di Kota Bandar Lampung memiliki faktor ekologi seperti temperatur udara, kelembapan udara, dan ketinggian tempat yang paling berpengaruh terhadap kepadatan populasi pupa aegypti karena nilai adjust R kuadrat pada Kelurahan Kropiraya paling tinggi, yaitu 20,9%. Sedang sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti faktor biologi atau genetik dan faktor kimiawi. Jika melihat nilai dari standar koefisien beta, variabel yang memiliki hubungan paling berpengaruh pada kepadatan populasi pupa Aedes aegypti, Kelurahan Sukaraja ini adalah temperatur udara. Pada Kelurahan Sukaraja yang berada di sekitar pantai memiliki kelembapan udara yang tinggi, akan membuat suhu udara di sekitar lingkungan menjadi rendah, sehingga akan membuat siklus gonotropik menjadi lebih cepat karena nyamuk menjadi lebih aktif dalam menghisap darah akibat banyak kehilangan cairan pada wilayah ini. Jarang terdapat pepohonan yang memiliki kelembapan yang tinggi sehingga cocok untuk habitat nyamuk Aedes aegypti. Hasil ini sesuai dengan teori yang ada, yaitu dari faktor ekologi seperti ketinggian tempat, kelembapan udara, dan temperatur udara yang ada pada masing-masing wilayah. Yang paling berpengaruh terhadap kepadatan populasi pupa Aedes aegypti adalah Kelurahan Sukaraja. Berdasarkan karakteristik lingkungan, kelembapan udara yang tinggi, dan ketinggian tempat yang rendah dari permukaan laut merupakan kondisi yang paling optimal sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, didukung dengan kepadatan populasi pupa nyamuk Aedes aegypti yang paling tinggi di Kelurahan Sukaraja. Kemudian untuk berdasarkan nilai standar koefisien beta menunjukkan bahwa pada Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Gunung Sulah, dan Kelurahan Kropiraya, variabel yang memiliki hubungan paling berpengaruh terhadap kepadatan populasi pupa Aedes aegypti adalah temperatur udara, yang menunjukkan bahwa temperatur udara yang paling rendah, yang lebih rendah di Kelurahan Gunung Sulah dan Kelurahan Kropiraya merupakan faktor lingkungan yang paling optimum untuk tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian sebagai kesimpulan, berdasarkan penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Kropiraya di Kota Bandar Lampung memiliki faktor ekologi seperti temperatur udara, kelembapan udara, dan ketinggian tempat paling berpengaruh terhadap kepadatan populasi pupa Aedes aegypti karena nilai adjust R kuadrat pada Kelurahan Kropiraya paling tinggi, yaitu 20,9%. Faktor ekologi yang paling berpengaruh terhadap keberadaan pupa Aedes aegypti Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Gunung Sulah, dan Kelurahan Kropiraya di Kota Bandar Lampung adalah temperatur udara. Untuk ukuran kelebihan dari jurnal ini sendiri, untuk kelebihannya, jurnal ini sendiri memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari latar belakang atau pendahuluan sampai hasil pembahasan dan hasil analisis serta kesimpulan. Kemudian isi jurnal singkat, padat, dan jelas, lalu menyertakan daftar pustaka. Untuk kekurangannya sendiri ada paragraf yang menjorok ke dalam dan ada juga yang tidak menjorok ke dalam. Kemudian ada spasi penulisan yang tidak teratur, lalu ada kata yang tidak baku, tidak sesuai kamus ID bahasa Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai review jurnal ini. Selailah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.